Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Hussein Al-Azizi dengan NPM 213040189. Perkenalkan, nama saya Adila Kausar Malik dengan NPM 2120401071. Nah, di sini kami berdua akan membuat suatu penjelasan dalam video mengenai pengenalan alat pertanian tradisional untuk acara 1 praktikum mekanisasi pertanian. Nah, setelah ini akan kami jelaskan secara detail dan silahkan nikmati videonya. Yang pertama merupakan alat sabit yang dapat digunakan untuk melakukan pembersihan bunga maupun penyiangan ketika budidaya pertanian. Sabit ini terdiri dari 2 bagian berupa mata sabit yang berbentuk seperti huruf L atau biasanya sedikit melengkung dengan huruf seperti huruf C, dan kemudian di sini ada pegangan sabit biar tidak melukai tangan. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan sabit di mana kita menggenggam rumput kemudian dipotong. Selanjutnya merupakan gembor atau alat penyiram tanaman yang di sini terdapat beberapa bagian berupa tangki, kemudian di sini ada pegangan atau penggang, terus ada pipa yang menyalurkan air hingga keluar ke nozzle. Jadi nanti air akan keluar seperti air hujan. Oke, setelah ini adalah alat yang ketiga. Nah, alat ketiga ini adalah tugal. Jadi tugal ini untuk melubangi tanah. Nah, setelah tanah terlubangi itu bisa digunakan untuk tempat tanam bibit. Jadi untuk bagiannya sendiri ini ada gagang tugal dan juga ini ada mata tugal. Oke, selanjutnya adalah penggunaan alat tugal. Jadi penggunaannya seperti ini teman-teman, sederhana sekali. Jadi tugal ditancapkan di tanah, setelah itu kita injak. Nah, setelah diinjak langsung gitu, sedikit kita ukit gitu. Nanti akan digunakan untuk penanaman bibit. Oke, alat yang selanjutnya adalah cangkul. Nah, cangkul ini fungsinya adalah untuk mencangkul tanah. Setelah itu bisa untuk membuat bedengan ataupun alur. Nah, untuk bagiannya sendiri cangkul ini ada 2 macam. Nah, jadi di sini ada mata cangkul dan ini adalah gagang cangkul. Nah, gagang cangkul ini terbuat dari besi. Adapun jenis lainnya bisa dari kayu. Oke, kali ini akan dijelaskan bagaimana penggunaan cangkul. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Setelah itu ini nanti tanahnya sudah. Selanjutnya yaitu ani-ani. Ani-ani biasanya digunakan untuk pemanenan tanaman padi yang terdiri dari berbagai bagian alat. Yang pertama di sini ada gagang yang untuk pegangan sebagai penggunaan. Kemudian di sini ada mata pisau yang digunakan untuk memotong bagian tanaman yang akan dipanen. Kemudian penggunaannya seperti ini, tangan 2 di bagian bawah dan tangan 2 jari di bagian atas. Kemudian cara penggunaannya, ini kita asumsikan sebagai tanaman padi, kemudian kita jepit dengan 2 jari seperti ini, kemudian didorong, ditekan. Oke, untuk alatnya ini adalah gunting tanaman. Jadi gunting tanaman ini fungsinya adalah untuk memotong bagian tanaman seperti
dahan kecil pada tanaman, setelah itu ada daun seperti ini, habis itu mungkin ketika memanen buah gitu. Nah, setelah fungsinya ini bagiannya. Nah, untuk bagiannya sendiri ini ada hand grip, jadi ini untuk pegangan ketika kita menggunakan gunting tanaman. Setelah itu di sini ada safety lock. Jadi safety lock ini untuk pengamanan ketika kita menggunakan gunting tanaman agar tangan kita aman dari mata guntingnya. Setelah ini ada mata pisau. Nah, mata pisau ini fungsinya untuk memotong bagian tanaman gitu, teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan penggunaannya. Jadi safety locknya dari lock harus dipindah ke open. Ini sudah terbuka, lalu langsung saja kita potong. Nah, gitu. Jadi penggunaannya sangat mudah dan sangat simpel. Terima kasih. Oke, alat selanjutnya adalah skop. Nah, skop ini fungsinya itu untuk mencampurkan tanah atau menggunakan pupuk, yang jelas untuk mencampurkan seperti media tanam. Nah, untuk bagiannya sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama ini adalah gagang skop, dan yang kedua ini adalah kepala skop. Jadi gagang skop ini fungsi untuk sebagai pegangan di skop. Nah, kepala skop itu untuk alat untuk mencampurkan gitu, entah itu media tanam ataupun pupuk. Oke, teman-teman, itu saja videonya ya. Mungkin semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua mengenai mekanisasi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Husain Al-Azizi dengan NPM 213040189. Perkenalkan, saya Adila Kansar Maik, NPM 2120401071. Nah, di sini kami akan membuat video mengenai pengenalan dan juga kalibrasi penggunaan sprayer. Nah, teman-teman mungkin di sini bisa memperhatikan dan juga menyaksikan secara seksama apa saja yang nanti akan kami paparkan di video ini. Ya, di sini sebelum melakukan pencampuran larutan baik berupa pupuk maupun pestisida yang secara cair, dibutuhkan alat berupa ember untuk mencampurkan. Kemudian di sini juga membutuhkan gelas ukur untuk mengukur suspensi atau komposisi untuk mengukur dosis dari pupuk yang akan digunakan. Di sini tertera 1 liter atau 1000 ml yang dapat digunakan untuk mencampurkan seperti ini. Selanjutnya di sini ada alat berupa sprayer tekanan rendah. Di sini biasanya digunakan untuk menyemprotkan bahan organik maupun kimia untuk mendukung pertumbuhan tanaman budidaya. Ini ada berbagai bagian dari alat sprayer. Yang pertama ada nozzle, memberikan cipratan air ketika penyemprotan. Di sini ada pipa untuk menyalurkan air. Kemudian terdapat pegangan, kemudian ada tuas untuk semprot, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan semprotan. Kemudian di sini ada selang untuk menyalurkan air juga maupun bahan-bahan yang terkandung. Dan di sini ada saluran air dan terdapat pompa, tuas pompa, dan terdapat tangki dengan tali gendongnya. Oke, untuk penggunaan alat sprayer dengan tekanan rendah ini, kita pertama-tama dipompa terlebih dahulu dengan mengayunkan tuas pompa ke bawah ini secara berulang-ulang hingga tekanan air pada tangki penuh.
Kemudian selanjutnya yaitu dengan menekan tuas sprayer ke bawah agar air yang terdapat pada tangki dapat keluar. Kemudian untuk penggunaan pada tanaman itu sprayer dihadapkan ke arah atas dengan nozzle ke arah atas dan pipa ke bawah. Untuk penggunaan pada budidaya lapangan bisa menggunakan 2 jam sebelum matahari atau sebelum suhu pada lingkungan naik. Kemudian untuk ketika berjalan seperti berjalan biasa dengan kecepatan normal. Oke, alat yang selanjutnya adalah hand spray ya, tekanan rendah. Jadi di sini akan dijelaskan bagian-bagiannya. Jadi ini ada tangki yang paling bawah sendiri, terus ini ada gagang dari hand sprayer. Setelah itu ada apa namanya, tuas gitu, tegangannya, pompanya. Terus ini adalah nozzle dan ini ada tombol untuk menyemprotkan partikel air gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini akan saya jelaskan mengenai penggunaannya. Nah, di sini ada apa namanya, hand sprayer bertekanan rendah. Jadi sebelum kita gunakan itu di atas terlebih dahulu di pompa ini. Nah, kalau sudah, nanti bisa langsung ditekan tombol ini untuk mengeluarkan partikel air dari nozzle. Oke, untuk videonya cukup sekian, sampai sini saja teman-teman. Singkat saja dari kami mengenai penggunaan sprayer dan juga kalibrasinya. Kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.